Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 24. Sudah menjadi penyakit umum di antara manusia untuk saling bersaing di dalam kehidupan. Penyakit ini memang sudah dipupuk sejak kecil. Di waktu manusia masih menjadi kanak-kanak pun para orang tua dan gurunya sudah selalu menekankan agar dia tidak kalah dari orang lain. Penekanan yang memupuk jiwa persaingan itulah yang dilakukan oleh kita semua tanpa kita sadari bahwa kita telah menanamkan benih-benih yang menimbulkan sengketa dan kekerasan dalam diri anak-anak kita. Sejak kecil, setiap orang anak telah dirangsang oleh orang tua, guru-guru, dan masyarakat yang menerima hal itu sebagai kehormatan dan kebudayaan untuk menonjolkan dirinya sendiri, agar tidak kalah oleh siapapun juga. Di dalam kelas saja sudah terdapat penekanan ini berupa angka-angka tertinggi untuk nilai-nilai kepandaian, pujian bagi yang pintar dan celaan-celaan bagi yang bodoh, penghormatan-penghormatan bagi yang kaya dan penghinaan-penghinaan bagi yang miskin, memandang tinggi bagi yang berkedudukan tinggi dan memandang rendah kepada yang berkedudukan rendah. Inilah yang membentuk jiwa seseorang sehingga seperti keadaan kita sekarang ini. Kita bersaing dalam apapun juga. Dalam perdagangan, dalam perusahaan, dalam kedudukan, dalam olahraga, dalam semua kehidupan kita. Persaingan ini, dalam bentuk apapun juga, tidak mungkin tidak menimbulkan kekerasan dan konflik, biarpun dengan 1000 macam alasan kita mau memperhalus persaingan dengan tambahan kata, sehat. Persaingan sehat. Mana mungkin ini? Persaingan itu sendiri adalah sama sekali tidak sehat. Keinginan menonjolkan diri agar tidak kalah oleh orang lain ini menimbulkan persaingan, menimbulkan konflik, menimbulkan iri hati. Iri hati timbul karena perbandingan, kalau kita membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain yang lebih pandai, lebih kaya, lebih tinggi kedudukannya, dan segala macam lebih lagi. Hidup akan menjadi sesuatu yang lain sama sekali daripada sekarang ini kalau tidak ada perbandingan, tidak ada persaingan, tidak ada keinginan menonjolkan diri. Dapatkah kita hidup bebas dari persaingan? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, kita harus menghayatinya, bukan hanya sekedar memikirkan dan berteori lalu berbantahan dengan kata-kata kosong belaka. Penghayatan dapat dilakukan kalau kita mengenal diri sendiri setiap saat, mengenal iri hati diri sendiri, mengenal keinginan menonjolkan diri sendiri, mengenal kesukaan diri sendiri untuk bersaing dan menang. Demikianlah, tanpa disadari sendiri oleh Na Cheng Han, diam-diam terdapat seorang yang amat membencinya, bukan hanya terdorong oleh iri hati dan persaingan dalam perusahaan yang sama sifatnya, melainkan juga kebencian yang terdorong oleh dendam dan sakit hati. Chiok Hun ini sebelum menjadi Piausu, tadinya adalah seorang perampok tunggal. Tentu saja hubungannya dengan para penjahat di dunia Liok Lim lebih erat dibandingkan dengan hubungan Na Piausu dengan mereka. Dan setelah Chiok Hun menjadi Piausu, dia melihat kesempatan-kesempatan baik. Bukan hanya dia dapat mengawal barang-barang dengan aman karena tidak akan diganggu teman-temannya, atau bekas rekan-rekannya, melainkan juga dia dapat bersekongkol dengan para penjahat itu untuk memeras para pengirim barang yang dipercayakan kepadanya. Beberapa kali sudah terjadi apabila ada kiriman barang-barang berharga yang dikawalnya, Chiok Hun bersekutu dengan teman-temannya dan di tengah jalan teman-temannya itu mengganggu dan merampas barang-barang yang berharga di bawah pengetahuan si pemilik barang sendiri. Kalau sudah begitu, Chiok Hun menawarkan jasa-jasa baiknya dan barang-barang itu tentu akan dapat diambilnya kembali asal si pemilik barang suka menyogok para perampok yang dikenalnya itu. Padahal, yang mengatur kesemuanya itu tentu saja adalah Chiok Hun sendiri. Praktek-praktek pemerasan seperti ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang seperti Chiok Hun yang memang tadinya adalah seorang perampok, melainkan dilakukan oleh kebanyakan orang yang memiliki kedudukan atau juga yang memiliki banyak kesempatan untuk melakukannya. Betapa banyaknya dapat dilihat, semenjak zaman kuno sampai sekarang, orang-orang yang bertugas menjadi penjaga dan pelindung keselamatan, bahkan melakukan pemerasan kepada mereka yang dijaga atau dilindungi keselamatannya. Justru penjagaan atau perlindungan itulah yang dijadikan sebagai jalan untuk melakukan pemerasan. Keadaan seperti ini sungguh amat mengherankan dan menyedihkan namun kenyataannya memang demikianlah. Dan kesemuanya itu, seperti juga bentuk kemaksiatan atau kejahatan apapun juga, didorong oleh keinginan manusia untuk mencari kesenangan sendiri. Jadi sumbernya adalah pada diri kita sendiri. Kitalah yang harus berubah, bukan keadaannya, bukan sekeliling kita, bukan masyarakat, bukan dunia, melainkan kita sendirilah,
masing-masing harus berubah seketika. Tanpa adanya perubahan dalam diri masing-masing, jangan mengharapkan keadaan sekeliling atau masyarakat akan dapat berubah. Biarpun diatur bagaimana juga, selama diri kita tidak berubah, maka peraturan itu hanya akan menjadi alat baru untuk saling memperebutkan kesenangan bagi kita sendiri dan karenanya pasti timbul pelbagai bentuk kemaksiatan dan kejahatan baru. Kalau kita sudah berubah, maka akan terjadilah perubahan dalam segala hal. Harta, kedudukan, pendeknya segala macam antar hubungan akan mempunyai arti yang lain sama sekali. Mengapa Chiokhun menaruh dendam dan sakit hati terhadap Napiausu? Kalau dia merasa iri hati, hal itu sudah jelas karena dalam hal persaingan pekerjaan sebagai Piausu, Chiokhun kalah jauh. Para pedagang besar dan para pembesar lebih suka mengirimkan barang-barang berharga mereka di bawah lindungan bendera Uiyang Piaoqiok daripada dilindungi oleh bendera Gintu Piaoqiok. Akan tetapi, dendam dan sakit hati di hati Chiokhun timbul karena urusan pribadi, yaitu karena pernah Napiausu menentang praktek-prakteknya yang memeras seorang pedagang yang mengirim barangnya di bawah perlindungannya. Napiausu yang menghentikan pemerasan itu dan yang dengan terang-terangan mendatanginya dan menegurnya karena pedagang itu adalah seorang kenalan baik dari Napiausu yang datang menceritakan pemerasan yang ditimpakan kepadanya itu. Chiokhun tidak berani menentang secara berterang dan pada lahirnya dia menurut, akan tetapi diam-diam timbul ganjalan di dalam hatinya, melahirkan dendam dan setiap hari dia mencari kesempatan untuk dapat membalas kepada Napiausu yang dianggapnya musuh besarnya itu. Hanya karena dia tahu bahwa dalam hal ilmu kepandaian, dia tidak akan mampu menandingi Napiausu, maka dia masih belum turun tangan dan menanti saat sampai bertahun-tahun lamanya. Kesempatan yang dinanti-nantikan itu akhirnya pun tibalah. Dia berkenalan dengan seorang yang bernama Lu Seng Ok, seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih yang memiliki kepandaian tinggi. Lu Seng Ok ini adalah seorang bekas tokoh Huai Kaipang yang murtad dan telah dikeluarkan dari Huai Kaipang karena ketahuan telah melakukan kejahatan dengan jalan minta-minta secara paksa kepada para penghuni sebuah dusun. Huai Kaipang, biarpun hanya merupakan sebuah perkumpulan pengemis, akan tetapi memiliki peraturan keras terhadap para anggotanya. Mereka dilarang untuk melakukan pencurian atau perampokan, maka perbuatan Lu Seng Ok yang menjadi tokoh tingkat 3 itu dianggap perampokan dan dia pun dikeluarkan dari Huai Kaipang oleh ketua Huai Kaipang sendiri. Setelah keluar dari perkumpulan itu, tentu saja Lu Seng Ok menjadi seorang penjahat yang suka mempergunakan kekerasan dan ilmu silatnya yang tinggi. Akhirnya, bertemulah Lu Seng Ok dengan Chiokhun dan menjadi sahabat baik. Pada suatu malam yang gelap dan sunyi, hujan turun sejak sore tadi, dan biarpun kini hujan tinggal rintik-rintik kecil, namun hawa yang dingin membuat orang merasa enggan untuk keluar dari pintu, apalagi air hujan membuat jalan di luar rumah menjadi becek dan berlumpur. Toko-toko sudah tutup sejak tadi ketika hujan turun deras karena dibuka pun percuma saja, tidak ada pembeli, bahkan jalan-jalan sunyi tidak ada orang lewat. Hawa udara yang sejuk nyaman membuat orang sore-sore sudah memasuki kamar mereka, dan membuat orang merasa betah tinggal di rumah. Di rumah keluarga Na juga sudah sepi sekali. Na Cheng Han dan istrinya sudah memasuki kamar, bercakap-cakap dan mereka berdua membicarakan tentang diri Sin Leong yang sudah 1,5 tahun berada di rumah mereka. Suami istri ini merasa suka kepada Sin Leong yang tahu diri dan rajin membantu pekerjaan rumah dan juga rajin sekali berlatih silat dan belajar membaca dan menulis, mendalami kitab-kitab kuno, dan selain kerajinan ini, juga Sin Leong adalah seorang anak yang patuh dan tidak banyak bicara. Para pembantu rumah tangga, juga para piausu yang berada di kantor, semua sudah beristirahat di tempat masing-masing. Baby Chu sudah tidur di dalam kamarnya, sedangkan Na Tiong Pek, putra tunggal Na Piausu, sejak sore tadi memanggil Sin Leong ke dalam kamarnya dan mengajak anak itu bermain catur. Kini, Tiong Pek sudah rebah di atas pembaringan sedangkan Sin Leong masih membaca kitab di kamar Tiong Pek. Suasana amat sunyi dan dari celah-celah jendela kamar itu dapat terdengar hembusan angin malam yang kadang-kadang mengeluarkan bunyi yang menyeramkan, seperti iblis meniup-niup di luar rumah, di antara pohon-pohon yang gelap. Dan kalau saja pada saat itu ada penghuni rumah keluarga Na yang mengintai keluar, mungkin dia akan dapat melihat keadaan yang menyeramkan di sekitar rumah keluarga Na itu. Beberapa bayangan orang berkelebat cepat dan sebentar saja ada bayangan 7 orang berada di sekitar tempat itu, menyelinap di antara pohon-pohon dan bayangan-bayangan gelap.
Suara angin yang bertiup keras pada daun-daun pohon di luar rumah menyelimuti suara golok seorang di antara mereka yang mencokel daun pintu sehingga terbuka dan bagaikan bayangan-bayangan iblis mereka itu berloncatan masuk dari pintu samping yang telah mereka bongkar. Ternyata bahwa mereka itu adalah 7 orang laki-laki yang bermuka bengis dan di tangan mereka tampak golok atau pedang yang berkilauan tertimpa sinar api lampu yang tergantung di tempat itu. Seorang di antara mereka adalah seorang laki-laki yang bermuka bengis, dengan alis tebal dan dia memegang sebatang golok yang berkilauan putih. Inilah si golok perak Ciok Hun sendiri yang memimpin penyerbuan diam-diam itu. Di sebelahnya berdiri seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih, mukanya kecil seperti tikus dan orang ini memegang sebatang toya baja yang kelihatan berat sekali, orangnya tinggi kurus dan mukanya seperti tikus dengan sepasang mata yang agak menjuling itu sudah membayangkan adanya watak yang culas dan curang. Orang ini bukan lain adalah Lu Seng Ok, bekas tokoh tingkat 3 dari Huai Kaipang yang murtad dan telah dikeluarkan dari perkumpulan itu. Adapun 5 orang lainnya adalah para pembantu Ciok Hun, yaitu para piausu dari Gintu Piao Kiok. Mereka ini ada yang memegang golok, akan tetapi ada pula yang berpedang, sesuai dengan kepandaian masing-masing. Malam itu memang dipergunakan oleh Ciok Hun untuk melaksanakan niatnya yang sudah ditahan-tahan sampai bertahun-tahun, yaitu melampiaskan dendamnya kepada Na Cheng Han. Dan tentu saja dia dibantu oleh sahabat barunya, yaitu Lu Seng Ok yang diandalkannya untuk dapat menandingi Napiausu yang lihai. Lepaskan api sekarang, bisik Ciok Hun setelah mereka semua berhasil membongkar daun pintu dan menyelinap masuk. Sebelumnya memang telah mereka rencanakan untuk melepaskan api agar mengacaukan keadaan dan memancing keluar Na Cheng Han, juga untuk membuat bingung dan berpencaran para piausu yang berada di situ. 2 orang anak buahnya yang bertugas untuk melepas api mengangguk lalu berpencar ke kanan-kiri dan mereka lalu mengeluarkan alat-alat untuk menimbulkan kebakaran, yaitu minyak, kain dan api. Sebentar saja terjadilah kebakaran di kanan-kiri. Api menjilat-jilat dan asap mengepul tinggi. Api! Kebakaran! Terdengar teriakan seorang pelayan yang lebih dulu melihat api. Kamar Na Cheng Han terbuka dan piausu itu dengan mata terbelalak berseru. Di mana kebakaran? Akan tetapi dia segera meloncat kembali ke dalam kamarnya ketika ada sinar senjata berkelebat. Ketika dia meloncat ke dalam dan memandang ternyata yang menyerangnya adalah Ciok Hun yang tadi begitu melihat munculnya musuh besar ini telah menerjang dengan golok peraknya. Ah! Kiranya engkau, penjahat keji, bentak Na Cheng Han sambil meloncat ke dekat pembaringan dan menyambar pedangnya. Istrinya yang sudah tidur terkejut dan turun dari pembaringan, mukanya pucat ketika melihat ada 2 orang asing di dalam kamarnya. Lu tuaku, inilah dia orangnya, kata Ciok Hun kepada laki-laki yang memegang toya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Biasanya, ketika masih menjadi tokoh Huai Kaipang Lu Seng Ok tentu saja bersenjata sebatang tongkat seperti semua tokoh perkumpulan pengemis itu. Akan tetapi setelah dia dikeluarkan dari Huai Kaipang dan tidak lagi berpakaian pengemis, tentu saja dia pun tidak mau mempergunakan tongkat dan sebagai gantinya dia lalu membeli sebatang toya baja yang kokoh kuat dan berat itu. Mendengar seruan Ciok Hun, Lu Seng Ok sudah menggerakkan toyanya dan berdesirlah angin yang kuat ketika toya itu menyambar ke arah kepala Na Cheng Han. Na Cheng Han marah sekali. Tak pernah disangkanya bahwa Ciok Hun, kepala dari Gintu Piao Kiok yang dia tahu adalah bekas perampok dan melakukan pemerasan kepada para pengirim barang itu, akan berani melakukan penyerbuan secara pengecut seperti perampok-perampok. Cepat dia menggerakkan pedangnya menangkis serangan toya dari orang tinggi kurus yang tidak dikenalnya itu. Trang! Bunga api berpijar dan terkejutlah Na Cheng Han karena tangkisan itu membuat pedangnya terpental dan telapak tangannya terasa nyeri. Tahulah dia bahwa orang yang memegang toya ini lihai dan memiliki tenaga yang kuat bukan main. Siapakah kau? Mengapa engkau memusuhi aku? Bentaknya dengan heran sambil memandang tajam. Lu Seng Ok tertawa mengejek. Orang Cina, siapa adanya aku tidak perlu kau ketahui, diberitahukan juga apa artinya karena engkau akan mampus. Toyanya menyambar lagi dengan amat dahsyat sehingga Na Cheng Han cepat meloncat ke belakang, kemudian menggerakkan pedangnya untuk membalas dengan tusukan kilat. Akan tetapi, ternyata pemegang toya itu lihai sekali dan dengan mudah dapat pula mengelak. Terjadilah pertandingan yang amat seru dan hebat antara Napiausu dan bekas tokoh Huai Kaipang itu. Ciok Hun juga tidak tinggal diam dan dia sudah menerjang maju membantu kawannya mengeroyok Napiausu.
Ih, tolong geg. Nyonya Na berteriak ketika melihat api dari pintu kamarnya dan melihat suaminya dikeroyok dua. Dia teringat kepada putranya dan kepada bicu, maka saking khawatirnya, nyonya ini menjerit-jerit di atas pembaringannya untuk memanggil para pembantu suaminya yang berada di kamar. Mendengar jeritan ini, Ciok Hun cepat meloncat dan goloknya digerakkan dengan cepat. Melihat ini, Na Cheng Han membentak keras. Orang si Ciok, jangan ganggu isteriku. Namun terlambat sudah. Golok itu sudah membacok. Cerok! Dada dan leher nyonya itu terobek, darah menyembur keluar dan tubuh nyonya itu roboh menelungkup, dari pinggang ke bawah masih berada di atas pembaringan, akan tetapi dari pinggang ke atas berada di bawah pembaringan, tergantung dan darah membasahi lantai di bawahnya. Jahanam keji! Na Cheng Han terbelalak melihat istrinya terbunuh dan dia meloncat meninggalkan Lu Seng Ok. Tidak memperdulikan lagi kepada lawan bertoya ini karena saking marahnya, dia hanya melihat Ciok Hun dan pedangnya menyambar. Akan tetapi kemarahannya yang meluap ini mencelakakan dia. Karena dia hanya memandang kepada Ciok Hun, dan tidak memperdulikan lawan yang lebih lihai itu, ketika dia meloncat, toya di tangan Lu Seng Ok menyambar dan menyodok punggungnya. Duh! Tubuh Na Cheng Han yang sedang meloncat dan menyerang Ciok Hun itu terhuyung dan saat itu dipergunakan oleh Ciok Hun untuk membalik dan menggerakkan goloknya yang baru saja membunuh Nyonya Na itu untuk membacok. Na Cheng Han merasa punggungnya nyeri bukan main dan melihat bacokan golok, dia mencoba untuk miringkan tubuhnya, akan tetapi biarpun dia berhasil mengelak dari bacokan golok itu sebelum dia dapat mengatur keseimbangan tubuhnya, dari belakangnya kembali toya yang berat itu menyambar, kini membabat ke arah kedua kakinya. Na Cheng Han masih sempat meloncat ke atas, membalikkan tubuh dan pedangnya meluncur untuk membalas serangan musuh. Akan tetapi pada saat itu, golok Ciok Hun membacok dari belakang, sedangkan toya di tangan Lu Seng Ok menyambar dari depan. Na Piausu sudah terluka parah di sebelah dalam tubuhnya oleh hantaman toya pada punggungnya tadi, maka gerakannya menjadi kaku dan lambat. Dia dapat menangkis toya, akan tetapi golok Giok Hun mengenai bahu kirinya sampai hampir putus. Dia terguling roboh dan ketika terguling, tangan kanan yang memegang pedang bergerak. Pedang itu meluncur ke arah Lu Seng Ok di depannya. Bekas tokoh Huai Kaipang ini terkejut dan menangkis dengan toyanya. Akan tetapi demikian cepatnya luncuran pedang itu sehingga biarpun tertangkis, masih saja meleset dan mengenai pangkal pahanya, menyerempet merobek celana dan kulit sehingga pangkal paha itu berdarah. Akan tetapi, Ciok Hun sudah meloncat ke depan dan sekali goloknya berkelebat, leher Na Piausu terbacok hampir putus. Darah muncrat-muncrat membasahi lantai kamar dan tubuh Na Cheng Han tidak bergerak lagi, tewas seperti juga istrinya yang telah mendahuluinya. Keparat! Lu Seng Ok mengomel sambil memeriksa luka di pangkal pahanya, akan tetapi hatinya lega karena luka itu tidak hebat. Mari kita bantu teman-teman di luar, kata Ciok Hun dengan wajah berseri. Hatinya lega sekali karena dia telah berhasil membunuh musuh besarnya itu bersama istrinya. Mereka berdua cepat berloncatan keluar. Ternyata 5 orang Piausu dari Gintu Piao Kiok sedang bertempur melawan 3 orang anak yang dibantu oleh 7 orang Piausu dari Uyeng Piao Kiok. Ketika para Piausu dari Uyeng Piao Kiok melihat munculnya Ciok Hun dan seorang pemegang toya yang lihai, yang dalam beberapa gebrakan saja telah merobohkan 2 orang Piausu Uyeng Piao Kiok, maka mereka menjadi jerih dan segera melarikan diri. Hanya 3 orang anak itu yang masih terus melawan dengan gigih dan nekat. 3 orang anak kecil itu adalah Sin Leong, Na Tiong Pek, dan Baby Cho. Sin Leong mempergunakan senjata sebatang toya sedangkan Na Tiong Pek bersenjata pedang, juga Baby Cho memegang sebatang pedang. Ketika tadi Sin Leong yang masih membaca kitab di dalam kamar Tiong Pek mendengar ribut-ribut, dia cepat berlari keluar dan dia melihat kebakaran-kebakaran itu. Cepat dia menyambar sebatang toya dan membantu para pelayan untuk memadamkan api, memukuli barang-barang yang terbakar agar tidak menjalar naik. Sedangkan Tiong Pek yang juga terkejut karena baru saja akan pulas, cepat berlari keluar dan dia melihat beberapa orang asing yang berada di halaman belakang. Maka dia lalu menggerakkan pedangnya menyerang. Tak lama kemudian muncul Bicu yang segera membantu suhengnya. Akan tetapi, 2 orang di antara para Piausu Gintu Piao Kiok tentu saja memandang rendah kepada 2 orang anak itu dan mereka ini hanya menghadapi mereka dengan tangan kosong sambil mentertawakan. Melihat ini, Bicu lalu menjerit minta tolong, maksudnya minta tolong kepada Pamanna dan para Piausu lainnya.
Yang pertama kali muncul adalah Xin Liong. Anak ini mendengar jerit bicu cepat berlari ke ruangan belakang dan segera dia membantu dan menyerang seorang musuh dengan toyanya. Akan tetapi, 5 orang pembantu Ciok Hun adalah orang-orang pilihan yang memiliki kepandaian, maka tentu saja Xin Liong bukanlah lawan seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi besar. Dengan mudah saja Xin Liong ditampar dan ditendang sampai berkali-kali roboh. Akan tetapi anak ini tidak pernah mengenal takut. Dia bangun kembali dan biarpun bajunya sudah robek-robek, dia tetap menyerang terus. Demikian pula dengan Tiong Pek dan Bicu yang terus memutar pedang mereka dengan nekat. Akhirnya muncullah 7 orang Piao Su Ui Eng Piao Kiok dan terjadilah pertempuran kecil yang hebat itu. Sayangnya, para Piao Su ini menjadi jerih melihat munculnya Ciok Hun dan Lu Seng Ok, dan mereka segera melarikan diri untuk minta bantuan dan melaporkan kepada para penjaga keamanan kota. Tinggal Xin Liong, Tiong Pek, dan Bicu yang tidak pernah mau menyerah, apalagi melarikan diri. Ciok Hun yang sudah berhasil membunuh musuh besarnya, segera berkata, "Mari kita pergi, jangan layani anak-anak." Dia bersama Lu Seng Ok sudah mendahului meloncat keluar, dan 5 orang pembantunya sudah berlarian keluar pula. "Penjahat-penjahat busuk, kalian hendak lari kemana?" Xin Liong membentak dan anak ini cepat mengejar, diikuti pula oleh Tiong Pek dan Bicu. Setelah tiba di depan rumah, kembali Xin Liong, Tiong Pek, dan Bicu menyerang 3 orang di antara mereka yang menjadi marah. "Kalian ini anak-anak setan, sudah bosan hidupkah?" bentak seorang di antara mereka yang cepat memukul ke arah kepala Xin Liong. Akan tetapi Xin Liong mengelak dan menggerakkan toyanya untuk balas menyerang. Tiong Pek juga meloncat seperti seekor burung Garuda, pedangnya digerakkan menusuk seorang di antara mereka pula. Demikian pula Bicu juga menyerang seorang musuh. "Cepat robohkan mereka, jangan main-main. Kita harus lekas pergi." Ciok Hun berseru karena dia tidak ingin orang-orang melihat bahwa dialah yang menyerbu rumah Piao Su. "Baik," kata 3 orang pembantunya yang menghadapi 3 orang anak itu dan kini mereka memperlihatkan kepandaian. Terdengar teriakan bergantian, 3 kali berturut-turut dari 3 orang itu roboh dengan tubuh berkelojotan, lalu diam dan tewas. Ciok Hun dan Lu Seng Ok terkejut setengah mati. Juga 3 orang anak itu terkejut karena mereka sendiri tidak tahu mengapa 3 orang lawan mereka itu tiba-tiba saja roboh dan berkelojotan lalu mati. Bahkan Bicu menjadi ngeri melihat bekas lawannya berkelojotan itu, dia melempar pedang dan menutupi kedua mata dengan tangan mengira bahwa pedangnya lah yang membunuh orang itu. Akan tetapi Lu Seng Ok tadi melihat menyambarnya sinar merah dan tahulah dia bahwa ada orang yang datang membantu pihak tuan rumah. Cepat dia membalik dan benar saja dugaannya. Di situ telah berdiri seorang wanita yang luar biasa cantiknya, seorang wanita yang berdiri tegak sambil tersenyum. Sinar lampu di depan rumah yang muram itu hanya menggambarkan garis muka yang manis, yang memiliki sepasang mata jeli dan tajam, dan tangan wanita itu mempermainkan sehelai sabuk merah yang sebagian masih mengikat pinggangnya yang kecil ramping. Dia tidak mengenal wanita itu, akan tetapi maklum bahwa wanita itu adalah seorang pandai. Maka tanpa banyak cakap lagi dia lalu memutar toya bajanya dan menyerang dengan dahsyat. Pada saat itu, Ciok Hun yang melihat betapa 2 orang pembantunya tewas, menjadi marah sekali dan dia pun segera memutar goloknya menyerang dan mengeroyok. Akan tetapi, wanita cantik itu dengan tenang-tenang saja menyambut serangan mereka berdua sambil tersenyum dan membentak dengan suara halus. "Kalian 2 orang jahat tak tahu malu yang suka menyerang anak-anak kecil layak mampus." Sambil berkata demikian, tangannya bergerak, sabuk merah berubah menjadi sinar merah menyambar-nyambar dan terdengar pekik mengerikan ketika 2 orang penyerang itu pun roboh dan tewas. Semua Piao Su dari Gintu Piao Kiok menjadi terkejut bukan main. Kepala mereka dan pembantu mereka yang lihai itu dalam segebrakan saja roboh dan tewas. Tentu saja nyali mereka terbang dan mereka berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi para Piao Su dari Ui Eng Piao Kiok tentu saja tidak membiarkan mereka lari dan sisa 3 orang Piao Su dari Gintu Piao Kiok itu akhirnya roboh dan tewas semua oleh pengeroyokan para anak buah Ui Eng Piao Kiok. Ketika semua orang mencari-cari wanita cantik yang menolong mereka tadi mereka melongo karena wanita itu telah lenyap dan bersama dia lenyap pula Xin Liong. Tiong Pek dan Bicu memanggil-manggil Xin Liong, akan tetapi pada waktu mereka berdua masih mencari-cari, terdengarlah jerit-jerit dan tangis di sebelah dalam rumah. Mereka dan para Piao Su yang sudah merasa terheran-heran mengapa Piao Su tidak muncul dalam keributan itu,
cepat lari masuk dan dapat dibayangkan betapa kaget dan ngeri hati mereka ketika melihat bahwa Napiausu dan istrinya ternyata telah tewas dalam keadaan yang amat mengerikan. Tiongpek dan Bicu menubruk mayat-mayat itu sambil menjerit-jerit menangis, dan gegerlah di dalam rumah keluarga Na itu. Siapakah adanya wanita cantik yang lihai sekali dan yang telah menyelamatkan 3 orang anak dari ancaman maut di tangan para Piausu Gintu Piao Kiok itu? Dia bukan lain adalah Kim Hong Liunio. Seperti kita ketahui, dengan bantuan Panglima Li Xiang, wanita ini berhasil membunuh Tio Sun, seorang di antara musuh-musuh besar gurunya yang harus dibunuhnya dengan jalan meminjam nama Huai ke Ai Pangcu. Pada waktu keluarga Tio bertangis-tangisan dan berkabung, Kim Hong Liunio dan Panglima Li Xiang merayakan kemenangan dari hasil siasat mereka itu dengan pesta dalam kamar di mana mereka berdua saling mencurahkan rasa kasih sayang antara mereka. Akan tetapi tetap saja Kim Hong Liunio masih bertahan dan tidak mau menyerahkan diri sebelum semua musuhnya terbasmi habis, yaitu tinggal 2 orang lagi, Chia Bun Hou dan Yap In Hong. Panglima Li Xiang tidak berani memaksa karena hal itu membahayakan keselamatan wanita yang dicintanya, maka dia pun berjanji akan membantu dan menyebar mata-mata untuk menyelidiki di mana adanya 2 orang musuh besar itu. Setelah mencurahkan kasih sayang mereka dengan mesra namun terbatas, dan saling berjanji untuk bersetia sampai kelak terbuka kesempatan bagi mereka untuk menjadi suami istri, pergilah Kim Hong Liunio ke utara untuk melapor kepada Raja Sabutai tentang segala yang dialaminya dan tentang keadaan Pangeran Ogut Hai atau Cheng Han Ho kepada Raja dan Permaisuri yang mendengarkan dengan hati gembira. Akan tetapi, Raja Sabutai masih merasa sangsi dan curiga untuk berkunjung ke selatan. Di dalam istana Kaisar, satu-satunya orang yang dipercayanya hanyalah Kaisar Cheng Tung seorang, dan kini Kaisar itu telah meninggal dunia, maka dia merasa sangsi dan mengkhawatirkan keselamatannya. Juga para menteri pembantunya menasihatkan agar raja ini jangan lengah dan membiarkan dirinya terancam bahaya jika mengunjungi selatan. Oleh karena itu, Raja Sabutai tidak datang menghadiri hari penobatan Kaisar baru, yaitu Kaisar Cheng Hua dan mengutus Kim Hong Liunio untuk kembali ke selatan, membawa barang sumbangannya kepada Kaisar dan mewakilkan kehadirannya kepada putranya, Pangeran Ogut Hai. Sebelum berangkat, Kim Hong Liunio menghadap subonya, Hek Hiat Moli, menceritakan tentang hasilnya membunuh seorang di antara musuh-musuh itu, yaitu Tio Sun. Nenek tua renta itu terkekeh senang, dia berkata, "Bagus, muridku. Hanya sayang bahwa yang kau bunuh itu adalah orang yang paling lemah di antara musuh-musuhku. Kau harus cepat mencari yang 2 orang lagi itu. Dan aku sendiri akan ikut pergi ke selatan, muridku, karena aku sangsi apakah engkau akan mampu menanggulangi mereka." Giranglah hati Kim Hong Liunio karena dengan bantuan subonya, dia merasa yakin akan dapat dengan cepat membunuh 2 orang musuh besar yang lain itu sehingga dia akan dapat segera bebas untuk melangsungkan pernikahannya dengan Panglima Li yang telah menjatuhkan hatinya itu. Maka berangkatlah guru dan murid itu meninggalkan utara. Raja Sabutai ketika mendengar bahwa Hek Hiat Moli hendak merantau ke selatan untuk mencari musuh-musuh besarnya, merasa tidak tega karena gurunya itu sudah tua sekali, maka dia lalu mengutus seorang panglima membawa sepasukan pilihan yang mengawal nenek itu secara diam-diam, dengan menyamar. Jumlah pasukan yang membantu nenek ini ada selusin orang-orang pilihan yang rata-rata memiliki kepandaian tinggi. Setelah menghadiri perayaan di istana ketika Kaisar Cheng Hua dinobatkan sebagai kaisar baru, Kim Hong Liunio lalu mulai dengan penyelidikannya mencari musuh-musuh besar gurunya. Subonya sendiri yang sudah tua itu tentu saja tidak ikut mencari, hanya menanti di dalam sebuah gedung di kota raja, menanti sampai muridnya berhasil menemukan musuh-musuh besar itu. Dalam usaha mencari jejak musuh-musuhnya ini, Kim Hong Liunio dibantu oleh kekasihnya, Panglima Li Xiang yang menyebar kaki tangannya untuk menyelidiki di mana adanya pendekar Chia Bun Hou dan pendekar wanita Yap In Hong. Demikianlah, pada hari itu, secara kebetulan Kim Hong Liunio lewat di kota Kunting, di sebelah selatan kota raja dalam penyelidikannya dan dia melihat keributan yang terjadi di dalam rumah keluarga Napiausu. Wanita ini pada hakikatnya bukanlah orang jahat, bahkan dia condong untuk bersikap sebagai pendekar wanita yang tidak suka menyaksikan penindasan. Dia dapat bersikap kejam hanya terhadap musuh-musuhnya, atau musuh-musuh gurunya yang harus dibasminya, sesuai dengan sumpahnya. Maka begitu melihat 3 orang anak kecil diserang oleh orang-orang dari Gintu Piao Kiok, dia menjadi marah dan segera turun tangan menghajar, bahkan membunuh Ciok Hun, Lu Seng Ok, dan 3 orang anak buah mereka itu.
Kemudian, dalam keributan itu, Kim Hong Liunio yang sudah berhasil membunuh Chiok Hun dan Lu Seng Ok, melihat Sin Leong dan wanita ini terkejut bukan main. Anak setan itu masih hidup? Padahal dia telah memasukkan racun Hui Toksan ke tubuh anak itu. Dan anak itu dahulu telah ditawan oleh ketua Zheng Huapang yang kejam, maka dia menyangka bahwa anak itu tentu telah tewas. Akan tetapi, sekarang dia melihat bocah itu masih segar bugar. Dan anak ini menurut pengakuannya adalah putra Chia Bun Hou, tokoh utama yang menjadi musuh besar Subonya. Tentu saja hati wanita itu menjadi girang sekali. Tak disangkanya dia akan bertemu dengan bocah ini yang tentu akan dapat menunjukkan jalan ke tempat musuh besarnya Shi Chia itu. Maka, dia tidak lagi memperdulikan segala keributan di tempat itu dan sekali tubuhnya bergerak, dia telah menangkap Sin Leong dan menotok bocah itu sebelum Sin Leong mampu berteriak atau bergerak. Kemudian sekali berkelebat lenyaplah wanita itu bersama Sin Leong dari situ. Begitu tubuhnya ditangkap dan dibawa lari seperti terbang, Sin Leong memandang dan tahulah dia bahwa dia terjatuh ke dalam tangan musuh lamanya. Tadi ketika Kim Hong Liunio membunuh 3 orang penyerbu rumah keluarga Na, dia pun sudah mengenal wanita itu dan saking heran dan terkejutnya dia sampai tidak mampu berkata apa-apa. Kini, melihat dirinya ditawan, dia tidak berusaha meronta karena dia pun tahu bahwa dia telah tertotok dan tidak akan mampu membebaskan diri dari cengkeraman wanita yang amat lihai ini. Akan tetapi, sekali ini Sin Leong tidak menjadi marah, bahkan diam-diam dia berterima kasih kepada wanita ini. Dia tahu bahwa tanpa adanya wanita aneh ini, tentu Tiong Pek dan Bicu telah tewas, juga dia sendiri. Wanita aneh ini telah menyelamatkan nyawa mereka bertiga. Maka kalau sekarang menawannya dan hendak membunuhnya sekalipun, dia tidak akan merasa penasaran. Cepat bukan main larinya Kim Hong Liunio dan dia membawa Sin Leong ke puncak pegunungan yang tandus dan kering, sunyi seperti kuburan. Setelah tiba di atas puncak yang amat sunyi dan panas, Kim Hong Liunio melemparkan tubuh Sin Leong ke atas tanah. Sin Leong rebah terlentang tanpa mampu bergerak dan ketika wanita itu menotoknya dan membebaskan dirinya, dia bangkit duduk dan memandang kepada wanita itu dengan mulut tersenyum dan mata berseri lalu dia mengelus-elus bagian tubuhnya yang terasa nyeri karena luka-luka bekas pukulan lawan dalam perkelahian tadi. Melihat anak itu tersenyum kepadanya, Kim Hong Liunio mengerutkan alisnya. Senyum anak itu demikian terbuka dan sekiranya dia tidak begitu benci kepada anak ini sebagai putra musuh besarnya, tentu dia tidak ingin mencelakai seorang anak laki-laki seperti ini. Dan sepasang matanya demikian tajam. Kim Hong Liunio mengusap peluh di dahinya dan diam-diam dia memaki dirinya sendiri mengapa tiba-tiba saja dia merasa begitu lemah. Dia tidak tahu bahwa setelah dia menjadi korban asmara, setelah dia jatuh cinta terjadi perubahan dalam dirinya dan dia sebenarnya mendambakan kehidupan yang damai dan tenteram, jauh dari kekerasan dan penuh dengan cinta kasih dan kebahagiaan. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk hidup akur dan damai dengan siapapun juga, mengajak senyum dan bergembira kepada siapapun juga. Kenapa kau peringas-peringis seperti itu? Bentaknya marah. Senyum di bibir Sin Leong melebar. Bibi yang baik. Engkau telah menyelamatkan nyawa Tiong Pek dan terutama Bicu, maka aku merasa girang sekali dan berterima kasih kepadamu. Ternyata engkau bukanlah iblis betina seperti yang selama ini kukira, melainkan orang yang gagah perkasa dan baik, yang kadang-kadang berpura-pura jahat dan kejam. Apa maksudmu? Siapa itu Tiong Pek dan Bicu? Bentak Kim Hong Liunio. Tiong Pek dan Bicu adalah 2 orang anak yang telah kau selamatkan nyawanya tadi, bibi yang baik. Aku bukan bibimu, bentak wanita itu marah. Tentu saja bukan, akan tetapi, agaknya kau tidak suka ku sebut bibi? Baiklah, ku sebut kau Enci juga boleh. Kau anak ceriwis, bentaknya lagi dan Sin Leong ini diam saja. Sampai lama mereka berdua tidak berkata-kata, dan wanita itu duduk di atas batu besar, matanya memandang jauh seperti orang melamun. Sin Leong juga memandang ke sana-sini. Keadaan amat sunyi dan tiba-tiba Sin Leong melihat betapa tempat itu penuh dengan burung-burung gagak. Ada yang berterbangan di atas dan ada pula yang hinggap di atas pohon, di atas batu-batu. Bulu mereka yang hitam itu mengkilap tertimpa sinar matahari pagi. Hari itu masih belum siang benar, akan tetapi panas matahari telah menyengat. Dan ternyata telah dilarikan selama semalam suntuk oleh wanita itu, wanita yang luar biasa. Luar biasa, tanpa disadarinya, kata-kata ini keluar dari mulutnya.
Ucapan itu agaknya menyadarkan Kim Hong Liunio dari lamunannya. Dia sendiri tidak tahu mengapa akhir-akhir ini dia banyak melamun. Dia terkejut dan menoleh. "Apa katamu?" bentaknya. Sin Leong juga terkejut karena dia sendiri tidak sadar bahwa jalan pikirannya keluar dari mulutnya. Apa? Oh, aku hanya ingin tahu apakah yang akan kau lakukan kepadaku, Enci? Mengapa kau mengajak aku ke tempat yang sunyi ini? Tiba-tiba terdengar bunyi burung gagak. Seekor berbunyi, yang lain lalu menjawab dan mereka berkaok-kaok saling bersahutan. Sin Leong merasa serem. Bunyi burung gagak selalu menimbulkan serem di dalam hatinya, mengingatkan dia akan kematian. Kematian? Ibunya telah mati. Ibu kandungnya telah mati dibunuh oleh wanita ini. Dan tiba-tiba saja Sin Leong meloncat dengan penuh kemarahan, langsung saja dia menyerang Kim Hong Liunio dengan jurus ilmu silat yang selama ini dipelajarinya dari Na Cheng Han. Ketika Sin Leong menyerangnya, wanita itu masih duduk di atas batu dan dia hanya memandang saja ketika Sin Leong menyerangnya. Setelah anak itu tiba dekat, kaki Kim Hong Liunio bergerak. "Bu!" Tubuh Sin Leong terlempar dan terbanting dengan keras sekali. Sin Leong memang sudah menderita luka-luka, dan tubuhnya masih lelah dan sakit-sakit, maka bantingan itu membuat dia seketika merasa pening. Akan tetapi dia sudah bangkit lagi, dan dengan hati terbakar kemarahan karena mengingat betapa wanita ini telah membunuh ibu kandungnya yang tercinta, dia menerjang lagi dengan nekat. "Iblis betina, kau telah membunuh ibuku," bentaknya. Sekali ini, Kim Hong Liunio menggerakkan tangannya menotok. Bruk, untuk kedua kalinya tubuh Sin Leong roboh dan sekali ini dia tidak mampu bergerak lagi. "Aku memang telah membunuh ibumu, dan aku akan segera membunuh ayahmu juga." Kim Hong Liunio menghardik, kini kebenciannya timbul karena dia pun seperti Sin Leong sudah teringat bahwa anak ini adalah putra dari musuh besarnya. Biarpun tubuhnya sudah lumpuh tak mampu bergerak, namun Sin Leong masih dapat bicara. Dengan suara mengejek dia berkata, Manusia macam engkau ini beraninya hanya menghina yang lemah. Kalau kau bertemu dengan ayah kandungku, dalam 10 jurus saja engkau tentu akan mampus." Sin Leong memang sengaja mengeluarkan ucapan ini untuk mengejek dan menghina, satu-satunya hal yang mampu dilakukannya untuk melampiaskan kemarahan dan sakit hatinya. Akan tetapi ucapan itu diterima girang oleh Kim Hong Liunio. Jadi ayahmu berada di sini? Lekas katakan, di mana dia? Kalau kau memberitahu di mana adanya Chia Bun Hou, aku akan mengampuni nyawamu. Sin Leong adalah seorang anak yang luar biasa sekali. Wataknya keras dan dia tidak pernah mengenal takut. Kalau orang bersikap baik dan halus kepadanya, dia akan menjadi lunak dan tunduk. Akan tetapi kalau ada orang bersikap keras kepadanya, biar dia diancam maut, biar dia disiksa, dia tidak akan sudi tunduk. Maka, mendengar ucapan itu, matanya yang bersinar tajam itu memandang dengan mendelik, dan mulutnya tersenyum mengejek. "Aku tidak sudi mengatakan." Padahal, tentu saja dia sendiri pun tidak tahu di mana adanya ayah kandungnya itu, akan tetapi dia memang sengaja ingin membikin panas hati wanita pembunuh ibunya ini. Dan memang Kim Hong Liunio menjadi marah sekali. Kini dia yakin bahwa anak itu tentu tahu di mana adanya Chia Bun Hou, dan dia sudah mengambil keputusan untuk memaksa anak ini memberitahu di mana adanya musuh besarnya itu. "Katakan di mana Chia Bun Hou," kembali dia membentak sambil mencengkeram tengkuk Sin Leong. "Tidak sudi," anak itu balas membentak. Kau agaknya ingin kusiksa sampai setengah mati." Apa artinya siksaanmu? Dahulu pun kau meracuni tubuhku, dan aku tidak takut?" Ucapan ini mengingatkan Kim Hong Liunio dan cepat dia memeriksa tubuh anak itu, meraba pergelangan tangannya dan dadanya. Mata wanita itu terbelalak heran. "Anak itu sudah bebas sama sekali dari Hui Tok San. Siapa yang mengobatimu? Ayahmu itu?" Sin Leong yang diangkat ke atas sehingga mukanya berdekatan dengan muka wanita itu, tersenyum mengejek. "Kau tidak akan dapat mengetahui." Bres! Kim Hong Liunio membanting dan untuk ketiga kalinya tubuh Sin Leong terbanting ke atas tanah. "Hayo katakan, di mana ayahmu itu? Di mana Chia Bun Hou?" Kembali dia berteriak-teriak penuh kemarahan. Sin Leong merasa kepalanya pening dan tubuhnya sakit-sakit tanpa mampu bergerak. Akan tetapi nyalinya tidak pernah berkurang besarnya. Dia memandang wanita itu dan berkata,
Kau ternyata lebih curang daripada seekor ular, lebih ganas daripada seekor serigala dan lebih jahat daripada ketua Zheng Huapang atau iblis sekalipun. Hayo katakan di mana ayahmu? Tidak sudi. Kau mau apa? Keparat, hendak kulihat apakah engkau masih tetap akan membandel. Dengan marah Kim Hong Liunio menyambar tubuh Sin Leong, yang dibawanya kepada sebatang pohon dan dia menggunakan akar pohon untuk mengikatnya pada batang pohon itu, diikat dari kaki sampai ke leher. Setelah itu, dia lalu membebaskan totokan di tubuh anak itu agar Sin Leong merasakan sepenuhnya siksaan itu. Kau mau bunuh sekalipun jangan harap aku akan sudi mengaku kepada orang jahat macam engkau. Sin Leong memanaskan hati wanita itu. Aku tidak akan membunuhmu. Kau lihat burung-burung itu? Nah, merekalah yang akan membunuhmu perlahan-lahan, mencabik-cabik dagingmu sedikit demi sedikit. Aku tidak akan pergi jauh, dan kalau kau berteriak memanggilku apabila engkau sudah mengubah sikap kepala batumu itu, tentu aku akan mendengarmu. Setelah berkata demikian, Kim Hong Liunio tersenyum, senyum yang manis sekali, akan tetapi senyum yang membuat Sin Leong bergidik karena anak ini sudah mulai mengenal musuhnya yang dapat melakukan hal yang teramat keji. Dengan sekali berkelebat saja, wanita itu lenyap dari situ, meninggalkan Sin Leong terikat pada batang pohon dengan muka menghadap ke matahari yang sudah mulai naik agak tinggi dan sinarnya yang terik itu sepenuhnya menimpa muka dan tubuh Sin Leong. Gao! Seekor burung gagak hitam melayang turun dan hinggap di atas batu di mana tadi Kim Hong Liunio duduk. Burung itu memandang ke arah Sin Leong. Kepalanya dimiringkan ke kanan-kiri seperti hendak memandang lebih teliti atau mendengarkan sesuatu. Tak lama kemudian, nampak bayangan hitam menyambar turun dari atas dan seekor burung gagak lain telah hinggap di atas tanah, di depan Sin Leong. Bersambung ke bab 25. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.